Ya, sebelumnya pemirsa saya akan hadirkan kepada Anda ini apa sih hak interpelasi, kita dari tadi sebut-sebut. Nah, inilah hak meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat. Iya. Baik, ini memang diusulkan paling sedikit 15 anggota dewan dan terdiri dari satu fraksi, disampaikan kepada pimpinan DPRD dan ditandatangani. Ada juga dokumen yang harus disertakan dan alasan permintaan keterangan tersebut atau alasan hak interpelasi ini. Mas Ardi keren ini akhirnya DPRD melaksanakan haknya, hak interpelasi. Cuman pertanyaan masyarakat benar karena kita warga DKI, karena anggaran atau ada nuansa politisnya, tetap ada ini bagaimana? Ya namanya hak interpelasi tentu nuansanya cukup politik. Itu kan hak yang dimiliki oleh anggota dewan dan cukup spesifik. Kan publik bertanya, ada dua hal, apa sih yang sebenarnya diributkan dari Formula E? Pertama soal substansi, pada level substansi tentu ini nggak bakal ketemu ya antara yang pengusul interpelasi dengan mereka yang menolak. Sampai kiamat, sampai lebaran kuda, nggak mungkin ketemu. Sekarang naik level pada persoalan politik, apakah interpelasi itu didukung oleh fraksi di DPRD secara mayoritas ataupun tidak. Ini kan 2-7, yang nolak 7, yang nerima kemudian ada 2. Maksud saya yang nolak ada 2, yang nerima ada 7. Nah, yang ke depan tentu saja ini adalah bangunan opini yang dibangun. Karena kan tidak serempak. Misalnya PSI yang mengusulkan bahwa sejak awal kan sangat terlihat PSI ini seakan-akan menginginkan bahwa Formula E itu harus stop. Tapi statement politisinya belakangan menyebut Formula E lanjut nggak apa-apa, tapi jangan pakai dana APBD. Nah, PDIP juga begitu, statement-statementnya misalnya hanya bertanya kok misalnya soal Formula E. Tapi kalau melihat rekam yang kemudian kita simpulkan selama ini kan diawali dari temuan BPK seolah-olah penyelenggaraan Formula E ini ada temuan dan itu berpotensi merugikan keuangan daerah yang cukup maksimal. Nah, yang menjadi ramai ini kan bukan hanya soal bertanya kepada Pak Anies, ayo dong Pak Anies jelasin soal Formula E, jangan dong mending duitnya itu dialokasikan untuk membantu rakyat yang COVID. Bukan hanya sesederhana itu, Cak. Interpelasi itu adalah hak politik yang cukup istimewa. Jadi kalau itu digunakan, orang melihat ibarat orang ingin nangkep burung, selama ini pakai katapel. Tapi kalau interpelasi itu yang disetujui, nembak Pak Anies pakai rudal. Ada tingkat kesalahan yang kemudian diasumsikan cukup serius. Ada sesuatu yang kemudian itu janggal, tidak perlu dilanjutkan. Disinilah sebenarnya pada level politik tertentu interpelasi itu dihadang, terutama pihak yang nolak. Nah, kalau ini disetujui interpelasi, saya kira dalam tanda kutip akan menjadi ruang pintu hak-hak lain akan bermunculan. Ada hak angket dan semacamnya. Dan tentu Anies akan terus-terusan dibully dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Dewan ini. Oke, kalau tadi mengenai unsur politis yang memang masih kencang dari hak interpelasi ini, nanti saya tanyakan kepada Mas Gembong. Tapi kita lihat juga pemirsa bahwa ternyata usulan atau rencana interpelasi ini justru menuai dukungan dari sejumlah warga DKI Jakarta yang sibuk kirimkan bunga ke kantor DPRD DKI Jakarta. Nah, sekarang saya akan cek ini, sudah ada rekan kami Cornelia Ami. Nah, Ami ini belakangnya banyak sekali nih ya, pekarangan bunga. Ami bisa dijelaskan? Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Betul seperti yang Caca dan juga pemirsa lihat di belakang saya, ini sudah ada sejumlah karangan bunga berjejer di gedung DPRD DKI Jakarta. Kalau saya hitung dari ujung depan sampai ujung belakang, ini ada sekitar 20 karangan bunga yang kemudian isinya ternyata tidak terlalu jauh beda. Jadi sama-sama mendukung dan juga mengucapkan terima kasih terkhusus ini kepada fraksi PSI dan juga PDI Perjuangan. Dan dinarasikan juga dalam tulisan karangan bunga ini bahwa dua fraksi ini telah berhasil untuk mengawasi pemakaian uang rakyat sekaligus menjadi penjaga transparansi APBD DKI Jakarta. Nah, untuk pengirimnya sendiri, Caca dan juga pemirsa, ini bervariasi, tapi mayoritas yang saya lihat rata-rata mereka menuliskannya diri mereka ini sebagai bukan 7 teman makan malam. Kenapa bukan 7 teman makan malam? Karena kita tahu di tanggal 26 Agustus lalu 7 pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta ini makan malam bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mereka kompak untuk menolak hak interpelasi DPRD DKI Jakarta.
sehingga dari 7 fraksi ini setara dengan 73 orang anggota DPRD, sementara untuk PDI dan juga PSI ini hanya 33 orang saja, karena di tanggal yang sama dari fraksi PDIP dan juga PSI telah memberikan surat interpelasinya kepada pimpinan DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti nantinya pada rapat paripurna. Tapi berbicara mengenai rapat paripurna itu sendiri, ini juga disebutkan bahwa dalam aturannya untuk bisa lanjut diwajibkan untuk dihadiri oleh 54 orang anggota fraksi DPRD DKI Jakarta atau 50% plus 1 dari total anggota DPRD 106 orang. Jadi kalau diasumsikan hanya dengan 33 orang saja dari 2 fraksi yang kemudian mengajukan hak interpelasi ini, ya sudah dipastikan akan kandas sebetulnya ketika pengajuan ini selesai nantinya ditindaklanjuti atau belum sampai ditindaklanjuti. Nah, kenapa dari 2 fraksi ini, Caca dan juga pemirsa, mereka mengajukan hak interpelasi? Tentu sebelumnya mereka menyebut sudah menimbang untung rugi dari pelaksanaan Formula E yang nanti akan digelar di tahun 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta. Mereka menyebut perwakilan inisiator dari pengajuan hak interpelasi ini menyebut bahwa belum ada sistem transparansi yang betul dari gubernur, seperti tidak menunjukkan MOU. Kemudian untuk menimbang untung ruginya juga disebutkan bahwa lebih banyak kerugian yang akan ditimbulkan dibanding dengan keuntungan ketika penyelenggaraan Formula E ini jadi dilakukan di tahun 2022. Nanti kita akan tunggu saja, Caca dan juga pemirsa, seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas untuk karangan bunga ini terus berdatangan sejak kemarin sore sampai dengan malam ini. Seperti itu, kami kembalikan pada Anda, Caca, di studio. Mungkin saya ke Mas Syarif. Mas Syarif, jelas-jelas disindir karangan bunga ini. Bagaimana kemudian tanggapannya? Lucu-lucuan aja ini. Lucu-lucuan karena ini sebetulnya saya tidak heran. Sangat tidak heran gaya-gaya seperti ini nih sebetulnya metamorfose aja. Daur ulang dari cara berpolitik yang ya publik akan menilai ya. Ini berulang-ulang. Tapi mari kita ambil sisi positifnya saja. Bahwa tukang kembang, pengrajin kembang, alhamdulillah dapat rezeki dari polemik seperti ini. Masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas dengan karangan bunga seperti ini. Karena apa? Catatan yang paling penting karangan bunga ini anonim semua. Oke. Nah, mungkin saya ke Mas Gembong. Kalau disebut anonim, ini pelurunya mengarah ke mungkin fraksi yang akan interpelasi nih. Apakah seperti itu? Tapi nanti dijawab sesaat lagi. Usai jeda berikut. Ya, Mas Gembong, di sini Mas Hadi bertanya dan juga menyatakan bahwa ibarat menembakkan rudal ini hak interpelasi. Kencang nuansa politis, bahkan Mas Syarif menambahkan karangan bunga dukungan anonim. Bagaimana menjawabnya? Ya, kalau soal aroma politis pasti tadi sampaikan. Memang ini pekerjaan lembaga politik, betul. Tetapi sekali lagi yang ingin sampaikan bahwa ruang ini sebetulnya kalau Pak Syarif menyadari dengan bijaksana untuk melakukan dukungan pada hak interpelasi ini adalah ruang yang terbaik bagi Pak Anies untuk menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara real, menjelaskan secara utuh kepada seluruh anggota dewan dan kepada warga ibu kota. Sebenarnya ruang yang paling baik sebetulnya bagi Pak Anies untuk bisa menjelaskan itu. Orang cuma mau ditanya aja kok, ditanya jawab selesai. Itu aja. Apakah ada implikasi lain? Enggak. Kalau sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Adi tadi bahwa ini kan nanti bisa naik, enggak lah. Kalau katakanlah kita mau menjatuhkan Pak Anies, kita enggak mau menggunakan hak interpelasi. Bisa menggunakan hak yang lebih tinggi dari hak interpelasi, kan begitu. Sama juga ketika saat itu Pak Syarif dengan kita juga, dengan kami fraksi PD Perjuangan mengajukan hak angket kepada Ahok. Kan nggak perlu lewat interpelasi dulu. Artinya kalau niatan kita untuk menjatuhkan Pak Anies, sebetulnya nggak perlu lewat interpelasi yang berjenjang tadi, nggak perlu, nggak. Karena kita nggak ada niatan ke arah sana, sedikit pun tidak terbersit Mas dari Gembong, niat kami untuk menjatuhkan Oke, itu. Gitu. tapi kalau Itu, misalnya ada banding-bandingkan ini, apa kabar dengan MotoGP di Mandalika? Kok setuju, tapi Formula E di Jakarta nggak setuju? Mbak, ini dua hal yang berbeda, Mbak. Mandalika itu tidak menggunakan APBN. Sementara bicara Formula E, balapan Formula E itu 100% menggunakan APBD. Nilainya 5 triliun, hampir 5 triliun. Bayangkan, hampir 5 triliun. Coba kalau 5 triliun kita konversi untuk membenahi Jakarta. Itu loh maksud kita.
Baik. Ketika katakanlah apa yang kita sampaikan 5 triliun itu nggak benar sebagaimana sampaikan Pak Sarip tadi, ya tolong jelaskan nggak benarnya di mana supaya pemahaman kita sama gitu loh. Jadi sebetulnya kita hak bertanya dalam rangka untuk menyamakan persepsi kita soal prioritas pembangunan Jakarta ke depan. Sebetulnya itu aja gitu loh. Maka saya katakan di ruang yang terbaik bagi Pak Anies untuk menjelaskan kepada kami anggota dewan secara keseluruhan dan warga ibu kota secara keseluruhan juga gitu loh. Jadi itu saja sebetulnya Pak. Nggak lebih dari itu sebetulnya. Maka Pak Sarip harusnya mampu meyakinkan kepada Pak Anies, ini ruang yang terbaik bagi Pak Anies. Ayo Pak, ini ruang yang baik kok gitu loh untuk bisa menjelaskan ini. Bahwa ada kajian yang baru katakanlah bagaimana disampaikan oleh Pak Sarip, kan baru Pak Sarip yang tahu. Sementara alokasi anggaran sudah kita keluarkan. Baik, bagaimana? Sampai dengan hari ini sudah hampir setengah triliun kita keluarkan untuk komitmen fee. Hampir setengah triliun lebih. Baik. Hampir. Mas Syarif, bagaimana ditanggapi? Gitu. Ya, saya ingin kembali menegaskan tentang basis dasar pengajuan interpelasi berdasarkan rekomendasi BPK. Bunyi yang selalu digaungkan oleh pengusul adalah ini menyelamatkan uang rakyat, potensi kerugian uang negara. Padahal kalau dilihat secara cermat dan teliti, saya bacakan ini ya, BPK itu hanya rekomendasi 3. Pertama, kepada Dispora, Dinas Olahraga dan Jakpro melakukan studi kelayakan terbaru evaluasi. Rekomendasi BPK ini keluar 2 bulan yang lalu. Iya. Nah, interpelasi baru 2-3 minggu ini. Artinya apa? Pemprov DKI Jakarta sedang menindaklanjuti temuan BPK itu, diminta untuk melakukan review. Artinya kalau ada interpelasi sebetulnya interpelasi ini sebetulnya adalah mirip-mirip melampaui tindak lanjut dari BPK. BPK hanya rekomendasinya melakukan review. Sementara yang kita baca di jejak digital itu keinginan membatalkan Formula E, itu yang kami tidak setuju. Baik. Kalau tidak ada pernyataan membatalkan Formula E dengan sangat hormat, saya sudah minta kepada Pak Gubernur, silakan Pak. Oke, sekarang saya terakhir ke Mas Adi. Jadi kalau nuansa yang masih panas seperti ini Formula E lanjut atau digagalkan ini bagaimana? Kalau soal lanjut nggak lanjut, terlihat akan lanjut karena 7 fraksi menolak interpelasi. Saya membaca ini sudah beyond substansi ya. Jadi yang diperdebatkan bukan soal substansi, apakah ini merugikan negara atau tidak, apakah ada temuan BPK atau tidak. Ini sudah kuat-kuatan ya. Siapa yang kuat interpelasi atau siapa yang menolak, itulah yang akan menang nantinya. Makanya sejak awal saya mengatakan nuansa politiknya cukup kuat. Ini adalah rudal yang memang ingin menggergaji kredibilitas Anies. Ini kalau kemudian interpelasi disetujui, itu menunjukkan Anies ini adalah gubernur yang saya kira sudah dianggap tidak kredibel. Target-targetnya yang dianggap sebagai target maksimal itu kemudian tidak jalan. Artinya Anies menuju jalan panjang 2024 secara perlahan mulai dipreteli sebagai orang yang relatifly dinilai tidak mampu. Tapi kan semakin banyak serangan dan rudal serta gergaji ke Anies, semakin banyak pula orang yang kemudian memberikan respek dan simpati. Jadi bagi saya ini bukan soal Formula E, bukan soal hanya interpelasi, tapi memang menyangkut bagaimana Anies yang selalu menari indah di tengah tabuhan genderang soal Pilpres 2024 itu. Karenanya bagi saya ini di luar yang substansi. Pasti soal politik elektoral 2024. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Syarif, terima kasih Mas Gembong. Kita tunggulah ini bagaimana kasus ini akan bergelar. Lanjut tidak Formula E atau kemudian diganjal. Baik.